Perkenalkan, saya Anissa Aulia Belkisti dengan NIM 0577511182. Pada tugas 3 kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara proses adopsi dan proses difusi inovasi pertanian. Berikut dengan contohnya. Tahukah kalian bagaimana sebuah inovasi atau teknologi baru bisa tersebar di dunia pertanian? Semua dimulai dari dua proses penting, yaitu adopsi dan difusi. Adopsi adalah proses yang terjadi dalam diri seorang petani, mulai dari mengenal pupuk baru dari penyuluh, mencobanya, hingga memutuskan untuk rutin menggunakannya secara pribadi. Fokusnya adalah perubahan diri sendiri. Lalu apa itu proses difusi? Difusi adalah proses sosialnya. Ketika tetangga Pak Sutrisno melihat hasil panen yang bagus, berkat pupuk organik yang tadi, mereka ikut mencoba tanpa harus menunggu penyuluh datang. Informasi menyebar dari dalam komunitas itu sendiri, hingga semakin banyak petani yang ikut menerapkannya. Yang kedua, apa saja upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh penyuluh? Penyuluh bisa melakukan beberapa hal berikut untuk mempercepat proses difusi inovasi. Yang pertama, mengenali masalah nyata petani. Cari tahu dulu apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat sebelum mengenalkan inovasi tersebut. Yang kedua, membuat petani sadar bahwa kondisi mereka bisa lebih baik. Nah, di sini tunjukkan kelemahan cara lama dan manfaat yang cara baru agar petani termotivasi untuk berubah. Yang ketiga, membangun kedekatan dengan petani. Semakin dekat hubungan penyuluh dan petani, semakin mudah petani percaya dan mau mencoba inovasi baru tersebut. Yang keempat, mendampingi petani saat memulai berubah. Apa sih yang dimaksud? Bantu petani agar niat berubah itu benar-benar terwujud dalam tindakan nyata. Nah, yang kelima, melepas petani agar mandiri. Nah, tujuannya di sini adalah petani bisa berinovasi sendiri tanpa harus bergantung pada penyuluh. Dan yang keenam, memanfaatkan tokoh berpengaruh. Ajak pemimpin opini di desa untuk ikut menyebarkan inovasi tersebut, karena mereka lebih dipercaya sesama warga sekitar. Pada soal ketiga, salah satu jenis pendekatan penyuluhan adalah penyuluhan partisipatif. Mengapa disebut partisipatif? Karena dalam pendekatan ini, petani dilibatkan secara aktif dalam semua tahap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Petani bukan sekedar menerima informasi, tetapi ikut menemukan apa yang mereka butuhkan dan bagaimana solusinya. Pendekatan ini muncul karena pendekatan lama dinilai terlalu top down dan kurang mendengar suara petani. Adapun karakteristik pendekatan partisipasi, tujuannya untuk memberdayakan petani agar mampu mandiri, bukan hanya meningkatkan produksi. Sasarannya di sini semua lapisan masyarakat, termasuk petani miskin, wanita tani, dan pemuda tani. Organisasi dari bawah ke atas, bottom up, melibatkan LSM dan kelompok petani lokal. Metode yang dilakukan adalah metode dialog dua arah, diskusi kelompok, sekolah pelapang, PRA, fleksibel sesuai kebutuhan. Peran penyuluh di sini sebagai fasilitator, bukan instruktur, melainkan mendampingi dan memfasilitasi, bukan untuk menggurui. Dan soal yang keempat, perbandingan karakteristik jenis pendekatan sistem latihan dan kunjungan atau laku dengan jenis pendekatan partisipatif. Pertama, ada tujuan. Pendekatan pada sistem laku ini meningkatkan produksi dan pendapatan petani secara perorangan. Sedangkan pendekatan partisipatif meningkatkan ekonomi sekaligus menggerak partisipasi dan kesejahteraan sosial masyarakat. Yang kedua, sasaran. Pendekatan sistem laku ini terbatas pada keluarga tani yang terpilih menjadi kontrak tani atau petani maju sekitar 10 dari populasi. Sedangkan pendekatan secara partisipatif seluruh warga desa, terutama kelompok miskin atau tokoh masyarakat, agar terjadi pemerataan pada daerah tersebut. Yang ketiga, organisasi. Organisasi pada sistem laku ini kelompok tani yang diatur ketat oleh dinas dengan jadwal kunjungan rutin 2 minggu dari penyuluh lapangan. Nah, sedangkan yang partisipatif diorganisasikan secara mandiri oleh masyarakat melalui kelompok swadaya. Yang keempat, ada metode. Metode pada sistem laku ini adalah kunjungan rutin ke lahan pertanian dan latihan formal bagi kontak tani yang cenderung kaku atau top down. Sedangkan di sini sistem partisipatif adalah dialog dua arah, musyawarah bersama, dan fleksibel mengikuti kebutuhan petani atau yang disebut bottom up. Yang terakhir ada peran penyuluh. Peran penyuluh pada sistem laku memberikan rekomendasi teknis, memecah masalah tani, dan mendemonstrasikan teknologi baru. Sedangkan sistem partisipatif sebagai fasilitator, mendampingi, dan penggerak swadaya agar masyarakat bisa mandiri. Sekian pemaparan materi pada tugas 3 kali ini. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.